Assalamualaikum, welcome to my channel. Di video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai Pancasila dalam perspektif Islam. Berbicara tentang Pancasila, tidak terlepas dari bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia adalah bangsa yang besar, yang di dalamnya terdiri dari berbagai macam kebudayaan, adat istiadat, bahasa daerah, serta suku bangsa dan agamanya. Bangsa Indonesia memiliki kekayaan alam yang sangat luar biasa, yang juga disebut sebagai negara kepulauan. 17 Agustus 1945 dinyatakan sebagai Hari Kemerdekaan Bangsa Indonesia, yang dimana pada saat itu muncullah ide-ide atau gagasan-gagasan pokok mengenai sebuah ideologi negara, yakni Pancasila. Pancasila terdiri dari 5 sila. Yang pertama, sila yang pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa. Antara Islam dan Pancasila, keduanya memiliki nilai masing-masing. Di dalam Islam, nilai yang paling menonjol adalah nilai religius, karena Islam adalah agama yang bersumber dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan Pancasila, nilai yang paling menonjol adalah sebagaimana yang terdapat di dalam kelima silanya. Yang pertama adalah sila ketuhanan yang Maha Esa, yang berhubungan dengan surah Al-Ikhlas yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Yang artinya, katakanlah, Dialah Allah yang Maha Esa. Allah tempat meminta segala sesuatu. Allah tidak beranak, tidak pula diperanakan. Tidak ada sesuatu pun yang setara dengan Dia. Tafsir Ibnu Katsir 8 nomor 497 dan Zidul Masir 4 nomor 505 dan Tafsir Al-Qurtubi nomor 245. Berikut penjelasannya, yakni Dialah Tuhan yang Maha Esa, yang tunggal, yang tidak ada bandingannya dengan makhluk siapapun yang ada di dunia ini. Dia tidak diberanakan atau memiliki keturunan, karena Dia adalah maha sempurna dari segala sifat dan perbuatannya. Yang selanjutnya adalah surah Al-Baqarah ayat 256 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, La ikraha fiddin, yang artinya tidak ada paksaan di dalam beragama. Jadi, di dalam surah Al-Baqarah ayat 256 ini terdapat dua sudut pandang, yaitu hukum agama yang melarang adanya paksaan di dalam memilih suatu agama, dan hukum syariat yang melarang menekan manusia untuk memaksakan kehendak atau keyakinannya kepada orang lain. Seorang individu atau orang lain berhak untuk memilih agamanya masing-masing sesuai dengan keyakinannya. Di dalam Islam juga mendukung penuh kebebasan berdemokrasi, terutama dalam bidang agama, dan bertoleransi penuh terhadap ajaran-ajaran yang dimiliki masing-masing individu. Hal ini sesuai dengan Pancasila serta UUD 1945, khususnya pasal 29. Yang selanjutnya adalah sila kedua, yakni sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila kedua ini pada prinsipnya menegaskan bahwa kebangsaan Indonesia merupakan bagian dari kemanusiaan yang universal atau menyeluruh, yang mengembangkan persaudaraan berdasarkan nilai-nilai kemanusiaan yang berkeadilan dan berkeadaban. Menurut Islam, berkeadilan dan berkeadaban adalah inti dari risalah atau ajaran.
Islam adalah tradisi persaudaraan yang harmoni. Harmoni adalah ta'aluf, yakni sikap kerukunan, kearifan, sikap saling pengertian. Selain itu juga harmoni bisa disebut dengan tawafuk, yang artinya persetujuan, kecocokan, atau kesesuaian. Dalam sila kedua Pancasila ini juga mengajarkan kepada kita bagaimana kita sebagai manusia untuk menjunjung nilai-nilai kemanusiaan kepada orang lain. Yang dari hal itu, kita akan menjadi manusia yang memiliki akhlak, sopan santun, humanis, baik dalam ucapan maupun perbuatan. Konsep ini sejalan dengan visi Islam sebagai agama yang menjunjung tinggi egalitarianisme, yakni konsep terbuka atas solidaritas dan ketergantungan sosial atau ta'awun. Jadi, manusia memiliki hak dalam berkehidupan, memiliki tempat tinggal, berpakaian, ataupun dalam kehidupan sosial tanpa ada sekat latar belakang sosial. Hal ini menjadi spirit Islam untuk mengembangkan tanggung jawabnya sebagai manusia yang memiliki rasa kemanusiaan, sehingga timbul rasa gotong royong, saling tolong menolong, dan sikap saling berbagi di antara sesama manusia. Dan hal tersebut dijelaskan di dalam surah An-Nisa ayat 135 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina bil qisti syuhada'a lillah walau ala anfusikum awil walidaini wal aqrabin iyakun ghaniyan aw faqiran fallahu awla bihima fala tattabi'ul hawa an ta'dilu wa in talu aw ta'ridu fa innallaha kana bima ta'maluna khabira, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah, walaupun itu terhadap dirimu sendiri atau terhadap ibu bapakmu dan kaum kerabatmu. Jika dia kaya atau miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatan atau kebaikannya. Dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Di dalam sila kedua ini juga menjelaskan mengenai 3 hal. Yang pertama, bahwa kemanusiaan berkaitan dengan manusia itu sendiri. Kemanusiaan berkaitan dengan hati dan jiwa manusia yang terbebas dari tekanan politik, materi, dan sosial, kebudayaan, dan sebagainya. Kemanusiaan adalah yang berkaitan dengan dihargainya derajat dan martabat sebagai manusia yang terbebas dari perbudakan dan lain-lain. Yang kedua, adil atau keadilan, yang menggambarkan persamaan, proporsional, yang menempatkan sesuatu pada tempatnya antara sesama manusia. Yang ketiga, adab atau keberadaban, yang merupakan akhlak atau tingkah laku yang menggambarkan sopan santun dan budi pekerti luhur yang bersumber dari keimanan atau tauhid kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang selanjutnya adalah sila ketiga, yakni Sila Persatuan Indonesia. Sila Persatuan Indonesia pada prinsipnya menegaskan bahwa Indonesia adalah negara kebangsaan.
persatuan berarti mengisyaratkan adanya arti keberagaman, bukan memaksakan persamaan. Persaudaraan yang dimaksud adalah persaudaraan universal, di mana umat manusia diikat tanpa mengenal warna, identitas etnis, dan agama yang dipeluknya. Tentunya, nilai-nilai persaudaraan atau persatuan itu juga terdapat di dalam Quran Surah Al-Hujurat ayat 13 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. In akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Yang artinya, wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, dan kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sungguh orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Sungguh Allah Maha mengetahui, Maha teliti. Tafsir Al-Misbah oleh Muhammad Quraisy Shihab. Tentunya di dalam sila ketiga ini Islam juga mengajarkan kepada kita, kepada umat manusia untuk saling mengenal. Tidak ada perbedaan atau syarat tertentu untuk kita saling mengenal satu sama lain. Meskipun kita berbeda agama, berbeda ras, atau berbeda suku, kita diwajibkan untuk saling mengenal. Selain itu, kita diwajibkan sebagai orang Indonesia untuk menjaga persatuan dan kesatuan, menempatkan kepentingan golongan atau kepentingan bersama daripada kepentingan pribadi atau kelompok. Yang selanjutnya adalah sila keempat, sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Secara etimologi, kerakyatan berasal dari kata rakyat, yang berarti sekumpulan orang yang tinggal atau berada di wilayah tertentu. Kerakyatan juga berkaitan dengan sila keempat, di mana kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat. Permusyawaratan atau musyawarah adalah tata cara kepribadian yang khas dari bangsa Indonesia dalam mencapai kepentingan rakyat untuk mencapai kata mufakat. Perwakilan adalah usaha atau langkah yang dilakukan di mana andilnya rakyat di dalam kedaulatan negara. Jadi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan berarti bahwa suatu sistem kerakyatan di dalam mengambil suatu musyawarah atau kesepakatan dilandasi dengan pikiran yang bersih dan sikap yang penuh tanggung jawab baik terhadap Tuhan Yang Maha Esa ataupun kepada rakyat yang diwakilinya. Dan hal tersebut dijelaskan dalam surah Ali Imran ayat 159 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fabima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lanfaddu min hawlik wa idza za'amta fatawakkal 'ala Allah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Yang artinya, maka berkat rahmat Allah engkau Muhammad bersikap lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya engkau bersikap kasar dan berhati keras, tentunya mereka akan menjauh dari sekitarmu. Karena itu, maafkanlah mereka dan mohonkanlah ampunan untuk mereka. Dan bermusyawarahlah
dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila engkau telah membulatkan tekad, bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah mencintai orang yang bertawakal. Tafsir An-Nafahat Al-Makkiyah oleh Syekh Muhammad bin Shalih Asy-Syawi. Maka dari itu, dalam sila keempat ini pada prinsipnya menegaskan bahwa bangsa Indonesia akan terus memelihara dan mengembangkan semangat bermusyawarah untuk mencapai mufakat. Hal itu sejalan dengan Islam. Islam menggariskan nilai-nilai tertentu yang dapat dikembangkan dalam lembaga kerakyatan, kepemimpinan, dan pertanggungjawaban. Karena itu, sistem kedaulatan rakyat adalah esensi dari esensi Islam mengenai seni dalam mengatur kehidupan bersama. Dan yang terakhir adalah sila kelima, sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kata adil di sini bukan berarti menyamakan. Adil berarti memberikan hak sesuai dengan porsinya, bukan menyamaratakan antara satu dengan yang lainnya. Suatu keadilan di dalam Islam adalah manifesti dari ketauhidan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Di dalam Islam juga sangat menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan yang menegaskan bahwa kita sebagai umat manusia juga harus dapat bersikap adil. Tidak hanya menuntut hak, tapi melaksanakan kewajiban kita sebagai umat manusia. Suatu keadilan tidak hanya dalam konteks berpolitik, tapi dalam permusyawaratan, dalam perekonomian, dan lain sebagainya. Sila kelima ini salah satunya juga terdapat dalam Quran Surah An-Nahl ayat 90 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar yabghi ya'idukum la'allakum tadzakkarun, yang artinya sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat kebajikan, membantu kerabat, dan Dia melarang kamu melakukan perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dia memberi kepadamu pengajaran agar kamu dapat mengambil pelajaran itu. Oke, itu tadi sedikit penjelasan dari saya mengenai Pancasila dalam perspektif Islam. Yang terakhir, bahwa kita sebagai bangsa Indonesia atau rakyat Indonesia harus mengetahui apa sih itu Pancasila, dan kita sebagai umat beragama, terutama orang Islam, harus mengetahui bahwa nilai-nilai dalam Pancasila juga ada kaitannya dengan Al-Quran. Sekian video kali ini, jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. Juga share ke teman-teman kalian. Semoga video kali ini bermanfaat bagi diri saya sendiri, juga kalian semua. See you next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.